Dan setelah Kristal ini mandi dan memakai baju, ia ingat kalau ayahnya itu pernah menyimpan senapan di gudang belakang rumah mereka. Dan dari situ terpikirlah dia untuk menghabisi nyawa ayahnya. Dengan cepat ia pun langsung mengambil senapan itu dan menembak kepala ayahnya yang sedang tidur di sofa. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irene Alexandria. So guys, di video kali ini seperti biasa saya akan menceritakan kembali tentang kasus kriminal yang pernah terjadi di dunia. Nah guys, kira-kira seperti apa kasus kriminal yang akan saya bahas kali ini? Sebelum saya ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen dan juga subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas support kalian karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Dan tanpa memperpanjang waktu guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kasus ini tuh datang dari sebuah keluarga yang harmonis bernama keluarga Hall. Nah sebelumnya keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang utuh dan juga keluarga yang harmonis. Nah guys, keluarga ini tuh terdiri dari 4 orang, diantaranya Michael Hall sebagai ayah, kemudian juga ada Christina Rester sebagai ibu, dan mereka ini memiliki 2 orang putri yang bernama Sierra Hall dan juga Crystal Brooke Hall. Michael ini bekerja sebagai editor dan juga penulis olahraga untuk Columbia News Times. Sedangkan ibu Christina ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mengurus kedua putri mereka yang bernama Sierra dan juga Crystal. Nah guys, mereka sekeluarga ini tinggal di kota Augusta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Sebenarnya guys, keluarga mereka ini termasuk keluarga yang biasa-biasa saja, harmonis dan tidak banyak masalah. Hingga di suatu hari muncullah masalah yang dibuat oleh putri kedua mereka yang bernama Crystal. Nah guys, Crystal ini sebelumnya dikenal sebagai seorang yang ceria, selalu tersenyum, ramah, dan juga ia sangat menikmati kehidupannya. Dan dia juga terlihat seperti orang yang tidak memiliki masalah. Dan kata orang tuanya, si Crystal ini kalau punya masalah ia bisa menangani masalahnya sendiri. Namun akhir-akhir ini Crystal selalu berbohong kepada kedua orang tuanya ini. Bukan hanya berbohong dengan kedua orang tuanya, Crystal juga membuat banyak keonaran. Keonaran yang dibuat Crystal ini diantaranya merusak properti tetangga, kemudian dia juga sengaja melakukan pembakaran. Bahkan dia juga sering kedapatan mencuri di rumah tetangga. Awalnya kedua orang tua mereka, Michael dan juga Christina ini menegur Crystal seperti anak bermasalah lainnya. Contohnya kayak ditegur, terus dimarahi. Tetapi usaha yang mereka lakukan itu tidak membuahkan hasil. Bukannya berubah guys, Crystal ini malah menjadi-jadi dan terus membuat keonaran. Nah Crystal ini guys semakin hari semakin bandel dan juga susah untuk ditegur. Sifatnya ini sangat berbeda dibanding dengan anak perempuan lainnya. Hingga di suatu hari orang tua mereka berkonsultasi dengan beberapa orang yang mereka kenal. Dan orang-orang itu menyarankan agar Crystal ini dibawa ke psikolog atau mendapat pendampingan untuk kejiwaan Crystal. Dan Ibu Christina ini pun sangat setuju untuk melakukan pengobatan psikolog untuk Crystal. Tetapi tidak dengan ayahnya si Michael. Michael ini sangat tidak setuju kalau Crystal mendapat perawatan mental. Walaupun guys Michael ini sudah tahu penyebab ulah anaknya Crystal itu, jadinya ia sering dibully dan dijauhi oleh teman-temannya. Jadi di sekolah Crystal ini tidak memiliki teman karena banyak teman-temannya yang menjauhi dia. Tapi guys Michael ini tetap membiarkan Crystal dan dia juga tidak mau kalau Crystal ini mendapatkan perawatan mental. Karena ia itu takut kalau misalkan Crystal ini mendapatkan perawatan mental, maka akan mempengaruhi kepribadian aslinya Crystal yang memang saat itu dia adalah seorang ABG dan sedang mencari jati diri. Semakin hari guys, keluarga Hall ini mendapat banyak masalah. Hingga imbasnya Michael dan Christina ini sering ribut karena kelakuan anak mereka Crystal. Belum lagi guys, di tengah-tengah masalah mereka, Michael ini mendapatkan fakta kalau Sierra anak pertama mereka itu bukanlah anak kandung Michael, melainkan anak hasil hubungan gelap Christina dengan pria lain di awal-awal pernikahan mereka. Nah fakta itu guys kalian tahu didapat dari mana? Ya, fakta itu didapat langsung dari Christina yang mengaku saat mereka berdua itu bertengkar. Seketika itu juga Michael ini sangat marah dan membenci Sierra anak pertama mereka. Padahal selama 19 tahun Michael ini sudah menganggap Sierra sebagai anak kandungnya. Bukan hanya menyayangi Sierra, Michael ini juga merawat dan
mendidik Sierra layaknya anak kandungnya sendiri. Jadi Michael ini tidak pernah membedakan antara Sierra dan juga Crystal selama 19 tahun. Hingga Michael ini sudah tidak mau melihat wajah Sierra lagi. Tidak lama kemudian guys, Michael pun menceraikan Christina dan perceraian itu pun terjadi di tahun 2009. Nah guys, setelah perceraian Michael dan juga Christina, Michael pun langsung pindah dari rumah mereka di kota Augusta, Georgia ke Shipback Mountain di negara bagian North Carolina. Michael pun pensiun dari pekerjaannya sebagai editor dan juga penulis. Lalu ia membeli sebuah rumah di daerah yang terpencil yang sebenarnya untuk Michael yang tinggal seorang diri, rumah itu cukup besar karena memiliki 8 kamar tidur. Sementara Sierra dan Crystal ini tinggal di rumah lama mereka bersama ibunya di kota Augusta, Georgia. Setelah perceraian itu, Christina yang merawat Sierra dan juga Crystal, anak yang bermasalah itu, tetap melanjutkan usahanya untuk membawa Crystal ini ke psikolog. Namun setelah berbulan-bulan Crystal mendapatkan perawatan, ternyata usaha ibunya itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, Crystal ini semakin menjadi anak yang pemberontak, sudah tidak bisa diatur lagi, tidak bisa dimarah lagi, dan juga sudah tidak bisa diberitahu lagi. Sehingga membuat Christina hampir angkat tangan. Berbanding terbalik dengan Crystal, Sierra kakaknya itu tumbuh menjadi gadis yang baik yang tidak pernah membuat masalah. Karena Crystal ini menjadi anak yang pembangkang yang sudah tidak mau diatur lagi oleh ibunya, akhirnya Crystal ini pergi mengikuti ayahnya di rumah Shipback Mountain. Dengan harapan jika ia tinggal dengan ayahnya ini tidak akan secerewet ibunya. Dan dengan tangan terbuka guys, Michael ini langsung menerima Crystal anaknya untuk tinggal di rumah itu bersamanya di pertengahan tahun 2013. Michael yang percaya kalau Crystal ini bisa ditangani dengan didikannya sendiri, kemudian mendidik anaknya yang bermasalah itu dengan caranya sendiri. Jadi sudah nih ketika sampai di rumah, Michael pun menerimanya dan Michael pun berpikir kalau Crystal ini akan patuh dengannya karena dia punya cara didik tersendiri. Sepertinya cara yang dilakukan oleh Michael ini membuahkan hasil karena selama beberapa bulan Crystal ini tidak membuat masalah. Hingga suatu hari guys, di bulan Desember tahun 2013, Crystal ini tertangkap basah oleh pihak keamanan karena ia mencuri beberapa barang di English Market. Nah, sebenarnya pihak supermarket ini sempat melaporkan Crystal ke polisi dan siap untuk memperkarakannya. Tetapi ayahnya Crystal, Michael ini turun tangan dan meminta maaf, lalu meminta pihak supermarket ini untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Dan pihak supermarket pun langsung mau menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Karena si Michael ini mengatakan kepada pihak supermarket kalau Crystal ini memiliki gangguan mental. Dan setelah berunding, Crystal pun dilepaskan. Dan dari sejak itu guys, Michael ini sedikit kecewa dengan Crystal. Dan Michael juga jadi agak keras kepada Crystal dan sudah tidak mau menjadi ayah yang lembut seperti sebelumnya kepada Crystal. Dan kemanapun Crystal pergi, ia harus ditemani oleh ayahnya. Tetapi Michael yang sudah mengetahui anaknya memiliki masalah mental, tetap tidak mau membawa anaknya pergi berobat. Jadi si Michael ini merubah cara didiknya yang sebelumnya lembut menjadi ayah yang keras dan juga disiplin. Jadi kemanapun Crystal pergi, ia harus bersama dengan ayahnya. Meskipun Crystal sudah membuat masalah yang begitu banyak, ayahnya ini tetap dengan prinsipnya kalau ia tidak mau membawa Crystal untuk pergi berobat atau pergi ke psikolog untuk perawatan mental. Singkat cerita, di tanggal 24 Februari tahun 2014 atau 2 bulan setelah kejadian pencurian itu, seperti biasa Michael ini membawa Crystal untuk berbelanja bulanan di sebuah supermarket Inggris. Supermarket yang tadi barang-barangnya dicuri oleh Crystal 2 bulan yang lalu. Karena supermarket itu adalah satu-satunya supermarket yang besar dan dekat dengan wilayah itu. Lagi dan lagi guys, Crystal ini mencuri beberapa barang di supermarket, tempat yang sama di mana 2 bulan sebelumnya ia pernah mencuri di situ. Dan aksi Crystal ini lagi-lagi diketahui oleh pihak supermarket. Hingga ayahnya yang mengetahui kejadian itu memilih jalan damai dengan membayar kerugian yang dialami oleh pihak supermarket. Jadi Crystal ini memang anak yang susah diatur hingga dia itu berbuat masalah yang sama lagi hingga membuat ayahnya itu menjadi marah dengannya. Nah, ketika Michael ini membawa anaknya pulang ke rumah, ia sudah tidak mau berbicara lagi dengan Crystal
karena ia merasa jengkel dan juga kesal dengan ulah yang dibuat oleh Crystal. Michael yang kesal memilih untuk tidur di sofa, sedangkan Crystal pergi ke belakang untuk mandi. Nah guys, selama Crystal ini mandi, menurut pengakuannya ia sudah lama ingin menghabisi nyawa ayahnya karena ia itu sudah kesal terus-terusan dimarahi oleh ayahnya. Belum lama lagi ia semakin tidak bebas karena peraturan ayahnya, sehingga dia itu memikirkan bagaimana cara untuk menghabisi nyawa ayahnya. Dan setelah Crystal ini mandi dan memakai baju, ia ingat kalau ayahnya itu pernah menyimpan senapan di gudang belakang rumah mereka. Dan dari situ terpikirlah dia untuk menghabisi nyawa ayahnya. Dengan cepat ia pun langsung mengambil senapan itu dan menembak kepala ayahnya yang sedang tidur di sofa. Dan untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang ia buat, ia memasukkan jenazah ayahnya ini ke dalam kantong plastik sampah. Lalu jenazah dan juga kantong plastik itu ia simpan baik-baik di gudang belakang rumah mereka. Dan senapan yang tadi dia pakai untuk menembak ayahnya, ia jual dengan harga yang sangat murah. Dan tidak lama kemudian ada orang yang membeli senapan tersebut. Jadi uangnya bisa dia pakai untuk berfoya-foya. Dan guys, setelah ayahnya meninggal dunia, si Crystal ini memanggil beberapa temannya untuk menginap di rumah ayahnya. Bukan hanya menginap, Crystal ini juga mengajak teman-temannya untuk berpesta. Nah awalnya nih guys, teman-temannya bingung karena tidak biasanya Crystal mengundang teman-temannya, apalagi sampai membuat pesta. Dan pesta yang dibuat oleh Crystal ini bukan pesta sembarangan, melainkan pesta narkoboy. Dan guys, yang membeli semua keperluan pesta termasuk narkoba itu adalah Crystal, dengan menggunakan uang ayahnya yang ia ambil. Nah teman-temannya yang bingung ini bertanya kepada Crystal apakah ayahnya itu tidak marah kalau mereka itu berpesta di rumah ayahnya. Tetapi dengan santai Crystal ini menjawab kalau ayahnya itu sudah pulang di rumah di kota Augusta dan bunuh diri di sana. Sehingga kata Crystal ayahnya ini mewariskan semua hartanya termasuk rumah dan juga uang kepada Crystal. Dan teman-teman yang mendengar alasan Crystal itu percaya dan mereka ini tidak menaruh kecurigaan sedikit pun terhadap Crystal. Nah guys, beberapa kali dalam seminggu mereka ini sering berkumpul di rumah itu untuk berpesta. Bahkan si Crystal ini membeli tiang pole dance agar mereka bisa menari di rumah itu. Nah guys, pesta itu ternyata cukup mengganggu beberapa tetangga di sana. Tetapi tetap saja Crystal dan teman-temannya tidak mempedulikannya. Mereka terus saja berpesta beberapa kali dalam seminggu. Nah guys, Crystal ini juga mempercayakan kunci gudang belakangnya itu ke salah satu temannya yang bernama Summer. Di mana Summer ini sering disuruh untuk memindahkan barang-barang ayahnya yang sudah tidak terpakai di gudang belakang. Jadi Summer ini sering disuruh oleh Crystal untuk memindahkan beberapa barang ayahnya yang sudah tidak terpakai. Nah guys, sebulan setelah pembunuhan itu tepat di tanggal 22 Maret tahun 2014, untuk terakhir kalinya Crystal ini membuat pesta bersama teman-temannya sekaligus pesta perpisahan karena Crystal ini akan kembali ke rumah ibunya di kota Augusta di Georgia. Jadi Crystal ini pulang ke rumah ibunya itu bukan karena ia kangen atau rindu dengan ibunya, melainkan karena uang yang ada di rekening ayahnya itu sudah habis untuk berpesta selama ini. Jadi seminggu sebelum Crystal ini pindah ke rumah ibunya, ia sudah menelpon ibunya untuk pindah kembali ke rumah Christina. Dengan alasan ayahnya ini sudah membebaskannya dari rumah, yang artinya Michael sudah tidak mau mengekang Crystal lagi. Namun guys, Ibu Christina ini tidak percaya apa yang dikatakan oleh anaknya Crystal ini. Jadi Ibu Christina ini mau berbicara kepada suaminya Michael, apakah benar Michael ini sudah mengizinkan Crystal untuk pindah ke rumahnya. Tapi guys, dengan berbagai alasan Crystal ini tidak mau kalau ibunya berbicara dengan ayahnya karena sebenarnya ayahnya sudah meninggal. Selama pesta terakhir itu ternyata barang-barang Crystal ini sudah ia kemas dalam box pengangkut barang. Sementara teman-temannya itu dimintai bantuan untuk memindahkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di gudang belakang rumah mereka. Karena barang yang ia pindahkan lumayan besar dan Summer ini tidak kuat untuk memindahkan barang-barang tersebut, maka ia meminta bantuan kedua temannya itu. Ketika kedua temannya itu ke gudang belakang, memang keadaan gudang itu sangat berantakan. Karena Summer yang selama ini memindahkan barang ke gudang tidak lihai untuk mengatur barang-barang yang ada di sana. Sehingga kedua teman Crystal itu coba menggeser-geser barang yang ada di dalam gudang supaya barang-barang yang di luar itu bisa masuk di dalam gudang. Ternyata guys, di situ mereka menemukan mayat Michael Howell yang terpelungkup dan membusuk di dalam plastik sampah. Dan karena mereka sangat terkejut, mereka ini langsung menelpon polisi
Sementara si Kristal ini sudah pergi membawa mobil ayahnya dengan menderek box barangnya ke rumah ibunya di kota Augusta. Polisi yang datang ke rumah tersebut langsung mengevakuasi mayatnya Michael dan langsung dilakukan pemeriksaan. Dan diketahui Michael ini tewas karena adanya luka tembakan di kepalanya. Dan satu-satunya orang yang dicurigai adalah Kristal karena teman-teman Kristal ini mengatakan kepada polisi, Kristal pernah bercerita kepada mereka kalau ayahnya ini pulang ke kota Augusta untuk bunuh diri. Namun kenyataannya kedua temannya itu menemukan jenazah Michael di gudang belakang rumah Kristal. Polisi negara bagian pun langsung berkoordinasi dan menangkap Kristal yang pada saat itu baru sampai di rumah ibunya di kota Augusta. Setelah dikabari mantan suaminya dibunuh oleh anaknya sendiri, Ibu Christina ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan lebih kepada pasrah. Sebenarnya Ibu Christina ini tidak kaget kalau Kristal ini berbuat ulah lagi. Namun ia itu tidak percaya dan tidak menyangka sama sekali kalau yang dibunuh Kristal itu adalah ayah kandungnya sendiri. Hingga guys di persidangan Kristal yang pada saat itu baru berusia 17 tahun mengakui kalau ia yang membunuh ayahnya lantaran ia itu bersih tegang dengan ayahnya karena pencurian yang ia lakukan di supermarket Inggris. Dan ternyata guys si Kristal ini sudah lama tidak menyukai ayahnya setelah kejadian pencurian pertama kali yang dilakukan olehnya. Dan Kristal juga mengatakan kalau ia merencanakan pembunuhan ketika ia sedang mandi. Nah tim pembela Kristal ini mati-matian untuk membela Kristal dengan mengedepankan aspek penyakit mental yang dialami oleh Kristal sehingga memicu ia melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Belum lagi mereka juga punya bukti riwayat catatan medis yang dimiliki oleh Kristal. Tapi guys jaksa penuntut tidak mau tahu dan menilai pembunuhan Kristal tidak bisa dibenarkan. Belum lagi si Kristal ini juga sudah merencanakan pembunuhan itu yang artinya saat ia menembak ayahnya itu bukan secara spontan melainkan secara sadar. Dan Kristal ini juga menyembunyikan mayat ayahnya di belakang gudang yang mengindikasikan kalau ia masih waras saat melakukan aksinya. Hingga akhirnya guys si Kristal ini dihukum selama 30 tahun penjara tanpa adanya bebas bersyarat. Nah guys itu dia tadi kasus kriminal yang pernah terjadi sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu di kota Augusta, Georgia. Semoga kasus kriminal ini dapat menjadi pelajaran buat kita dan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih guys karena sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk pantau terus channel YouTube Irene Alexandria. Bye!